Kita nggak ngerti aja baca Quran masih dapat pahala kok. Kita nggak ngerti masih dapat pahala ya. Ambil lagi sampai kita ngerti. Kita nggak pakai hayatin, nggak pakai renungin, masih dapat pahala. Ambil lagi sampai kita renungin itu Al-Quran ya. Biwad'i makna mu'abbarin, dengan meletakkan makna yang diibaratkan, bi khamsina harfan, dengan 50 huruf. Biwad'i makna mu'abbarin, dengan meletakkan makna yang diibaratkan, bi khamsina harfan, dengan 50 huruf. Summa yu'abbaru, kemudian diibaratkan, anhu, daripada makna itu, bi khamsata asyar, dengan 15 huruf. Wadzalika, adapun yang demikian itu, demikian makna, adalah merupakan bayanun, penjelasan, li'azmil qudrati, akan keagungan kekuasaan Allah, wal infiradi, dan keesaan Allah, dan kesendiriannya Allah, biwahdaniyatihi, dengan keesaannya Allah. Kaza, demikianlah keterangan fil itqan, yang ada di dalam kitab Al-Itqan. Waruwiyah, dan diriwayatkan, an Ibni Umar, dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya Ibnu Umar, annahu, bahwasanya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasul, annahu, bahwasanya Kanjeng Rasul alaihi salatu wassalam, qala, bersabda siapa Rasul, laisa, tidak ada, laisa, tidak ada itu, ala ahli la ilaha illallah, atas ahli la ilaha illallah. Ahl itu apa? Orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah, orang yang memiliki la ilaha illallah. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah wahsyatan, rasa takut, khawatir, gelisah, fil mauti, di dalam matinya. Orang yang senantiasa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, nggak akan pernah ada rasa takut, cemas, khawatir pada saat matinya. Wala 'indan nasyri, dan juga tidak ada rasa takut, gelisah, cemas pada saat dikumpulkannya ia di padang mahsyar. Wala 'indan nasyri, dan tidak ada rasa takut, cemas, dan khawatir 'indan nasyri, pada saat dikumpulkan di padang mahsyar. Wa ka'anni, dan seolah-olah saya, wa ka'anni, dan seolah-olah sesungguhnya saya, kata Rasul. Ini sabdanya Rasul loh. Tidak ada atas orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah itu rasa cemas, takut menghadapi kematian, dan juga tidak ada rasa takut, cemas pada saat dia dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Wa ka'anni, dan seolah-olah sesungguhnya saya, anzuru, melihat. Kata Rasulullah, anzuru, saya melihat. Melihat kepada siapa? Ila ahli la ilaha illallah, kepada orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah. Inda sayhati, tatkala terjadinya kiamat, dibangkitkannya manusia dari kubur menuju padang mahsyar. Ada ulama yang mengatakan bahwa kiamat itu adalah tiupan kedua, di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk menuju padang mahsyar. Inda sayhah, sayhah itu gertakan. Gertakannya siapa? Gertakannya malaikat. Bangun, bangun semuanya, nggak ada satupun yang masih ngulet. Dikata bangun sama malaikat, bangun semua-muanya. Dulu saya punya pendiri pesantren itu, Bahrul Ulum, namanya Mbah Yai Soyha. Mbah Yai Soyha itu nama aslinya Mbah Yai Abdus Salam.
cikal bakal pondok pesantren Tambak Beras Bahrul Ulum dari Mbah Yai Soihah yang namanya Mbah Yai Abdus Salam. Kenapa disebut atau diberikan julukan Soihah? Beliau kalau gertak ya, Belanda itu sekali gertak, kan Belanda lagi naik delman itu kontal seada-adanya ya, makanya disebut Mbah Yai Soihah. Nah, Mbah Yai Soihah itu makamnya ada yang pernah kita ziarah tuh yang paling ujung. Dulu cerita orang-orang kampung situ, kalau ada burung itu terbang di atas makamnya Mbah Yai Soihah, itu burung pasti mati. Ya, orang-orang yang ada di sekitar itu kalau pagi udah pada nyapuin, banyak burung-burung yang mati dulu, tapi sekarang enggak tahu karena faktor manusianya juga yang masih hidup barangkali ya, saking ya apa namanya karamatnya nih Mbah Yai Soihah ya, sekali gertak itu Belanda lagi naik delman itu kontal seadanya. Ya, salah satu diantaranya mengamalkan ayat kursi. Soihah itu gertakan, atau yang di sini dimaksudkan adalah kiamat, gertakan malaikat. Inda soihati ketika terjadi kiamat. Inda soihati ketika terjadi kiamat, yanfaduna membersihkan, ngipaskan siapa ahlul la ilaha illallah syu'urahum akan rambutnya mereka minat turabi daripada debu. Begitu bangun dari kubur itu dikipas-kipasin rambutnya gitu. Begitu bangun dari kubur yanfaduna syu'urahum minat turab, karena udah ratusan tahun, bahkan udah ada yang ribuan tahun, begitu bangkit ini rambutnya nih kan kulah sama debu itu diapain kalau bahasa kita? Hah? Dikibas gitu ya, digode-godegin ya. Wa yaquluna, dan mereka para ahli la ilaha illallah berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ini ucapan para ahli la ilaha illallah ketika dibangkitkan dari kubur sambil ngibas-ngibasin itu rambut yang ya ada debunya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, segala puji lillahi hanya milik Allah, alladzi azhaba, yang telah menghilangkan siapa Allah, anna dari kami, al-hazana akan kesedihan. Dahsyat. Allah hilangkan rasa sedih yang ada di dalam diriku. Saya akan mendapatkan segala sesuatu yang menjadi janjinya Allah, karena di hari itulah hari yang menjadi harapan para ahli la ilaha illallah. Aman lah kalau kita, karena kita tahlilan ya, karena kita tahlilan, yang tahlilan insya Allah semuanya masuk surga ya, marrah wahidah, sekali aja kita ngucap la ilaha illallah dalam hidup kita, dakhalal jannah, masuk surga. Man akhir kalamihi la ilaha illallah, orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ada juga riwayat yang mengatakan sekali aja dia hidup baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Apalagi ahlu tahlil ya, orang yang demen tahlil pasti masuk surga. Tapi nggak tahu nanti siapa lebih dulu di antara kita masuk surganya. Ada yang kudunya direndam dulu di neraka, kita nggak tahu gitu ya. Yang penting ujungnya masuk surga. Nggak apa-apa alumni neraka juga, nggak apa-apa. Nanti ada tulisannya tuh, alumni itu. Penting makan ujungnya surga juga gitu. ada apa? Pasti masuk surga, pasti. Cuman entah bagaimana proses masuk surganya gitu ya. Makanya nanti jangan pada main duluan. Iya. Tungguin lah. Iya, kalau enggak di absen. Ini jamaah kita yang antum mana ini?
Kak Iwan mana Kak Iwan? Lagi hari kumpul. Kak Iwan, ini Kak Iwan di absen tadi absen. Absen. Siapa nih? Jamaah kita nih, jamaah kita. Jamaah kita nanti di absen. Yang nggak ada, cari. Ntar misalkan ada yang belum lengkap nih, jangan dulu berangkat kita. Tungguin dulu biar lengkap, baru udah lengkap semuanya, gitu berangkat dah, gitu ya. Main cari-carian dan nanti kita ya. Seragam bawa seragam. Ya Bang Ipai memang Tilson udah kagak ada kepikiran ngesut lagi Bang. Ya, dia disutin, nggak ada pikiran udah Bang Ipai udah. Nggak ada kepikiran bikin video udah. Ya sekarang cerita nih, besok nyata nih buat kita nih. Ya. Ya emang apa sih yang diharapkan oleh orang yang beriman gitu? Perjumpaannya dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah kan ya pintunya kematian. Maka buat orang-orang yang dekat sama Allah, dia selalu mendambakan kapan waktunya dia untuk menghadap Allah gitu. Beda dengan kita orang ya orang yang banyak punya dosa, takut kita mati karena dosa kita masih banyak banget gitu. Orang-orang yang udah dekat sama Allah, redho kapanpun dicabut nyawanya sama Allah, karena itulah waktu yang dinanti-nanti ya, sebab dia mati nanti bisa berjumpa dengan Allah. Pintunya itu. Nah mereka begitu dibangkitkan dari kubur, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bagiku akan rasa kesedihan. Yang ada gembira mereka. Gembira dia karena janji Allah akan mereka dapatkan. Waruya dan diriwayatkan anin Naisaburi dari Imam An-Naisaburi. Waruya dan diriwayatkan anin Naisaburi dari An-Naisaburi. An abihi dari bapaknya An-Naisaburi, an ajdadihi dari engkong-engkongnya An-Naisaburi. Luar biasa ini buah-buah engkong-engkongnya semua jadi ulama. Naisaburi dapat dari babanya, babanya dapat dari babanya, babanya lagi dapat dari babanya. Jadi turun-temurun ulama semuanya. Keturunan ulama An-Naisaburi, babanya ulama, engkongnya ulama, empiknya ulama. Di atas empi apa? Di atas kumpi apa? Ah? Baba, engkong, kumpi. Di atas kumpi apa? Uyut. Di atas uyut? Ah? Kalau kita kan empi, baba, engkong, empi. Dulu ada orang Sidoarjo main kemarin nginep, saya bilang yuk main ke rumah empi saya. Astagfirullahaladzim, ngomong jorok banget. Iya rumah empi saya. Ternyata empi itu bahasa Jawa jorok itu. Di Betawi empi itu yang dimuliakan. Ya, empi itu dimuliakan karena itu engkongnya bapak kita. Kalau di Jawa empi itu jorok. Masih tawa geli banget tuh. Ya, cuma yang paham-paham aja yang tawa ya. Maka berbahagialah yang tidak paham.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jibril alaihi salam, dari Sayyid malaikat Jibril alaihi salam. Nabi langsung dapat dari malaikat Jibril. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman siapa Allah. Ingat ya, kalau qala setelahnya Allah maka artinya berfirman. Kalau qala Nabiyu, nah, qala Luqmanul Hakim berkata, qala Iblisu, nyocot. Nyocot kudu dibedain. Ya, qala Allah, jangan semuanya berkata, harus beda. Qala Allahu, Allah berfirman. Qala Nabiyyu, Nabi bersabda. Qala Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim berkata. Qala Iblisu, nyocot. Iblis nyocot. Nyocot. Qala Allahu, berfirman siapa Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman siapa Allah. Apa bentuk firmannya Allah? Kalimatul la ilaha illallah hisni. Kata Allah di dalam firmannya, kalimat la ilaha illallah itu adalah hisni, penjagaanku. Hisni, penjagaanku. Waman dakhala, dan barang siapa yang masuk. Waman, dan barang siapa dakhala, yang masuk hisni, akan penjagaanku, amina, maka dia akan aman, min azabi, daripada azabku. Itu harokati amina ya, jangan amana. Kalau amana, amana beriman. Amina, amina, maka aman, min azabi, daripada azabku. Ini langsung Allah yang berfirman bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan penjagaannya Allah. Barang siapa yang masuk di dalam penjagaannya Allah, maka amanlah dia daripada api neraka, amanlah dia daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah tuh masing-masing thariqah itu beda-beda. Ada yang menzikirkan tiap malamnya 1000. Ini kalau la ilaha illallah di atas kadar kemampuan kita, itu harus ada bimbingan mursyid ya. Misalkan dizikirkan 5.000, 10.000, itu harus ada yang bimbing, harus ada mursyidnya. Jangan sampai kagak ada mursyidnya, ngeri ya, nanti overload ya, enggak sesuai kadar yang ada di dalam diri kita. Beda dengan sholawat. Kalau sholawat kita mau baca 10.000 juga nggak jadi masalah, karena sholawat itu ya karakternya adem. Adapun selain itu ya harus ada pembimbingnya. Nah, masing-masing thariqah makanya ada mursyidnya. Mursyid nanti yang akan menunjukkan, memberikan jumlah ya. Kamu baca la ilaha illallah dalam sehari 100, kamu 300, kamu 500. Pelan-pelan, bertahap sampai 1.000, 2.000, 3.000, sampai ada yang 10.000. Itu atas bimbingan dan kontrol daripada mursyidnya. Dan baca la ilaha illallah tidak hanya sekedar kita baca la ilaha illallah. Di dalam la ilaha illallah itu harus betul-betul ada penghayatan makna ya. La ilaha illallah artinya apa sih? Bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya kalau di Jawa itu kan maknanya sangat lengkap. La ilaha, ora ono pangeran kang patut disembah di dalam wujudnya illallahu, angin Allah, kecuali Gusti Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah di dalam wujudnya kecuali adalah cuma Allah. Jadi kalau memikirkan apapun itu selain sholawat dalam bilangan yang begitu sangat banyak, harus ada mursyidnya. Ngerinya nanti apa namanya, overload ya.
nggak sesuai dengan kadar. Saya punya kawan dulu di pesantren juga tuh, perempuan, dia memikirkan sesuatu ya karena kelebihan takaran akhirnya jadi epleng karena nggak mampu, nggak sesuai dengan takaran dirinya. Apalagi itu tuh buku-buku majalah obat dibeli, itu buku-buku majalah obat dia beli tanpa proses ijazah, main amal-amalin aja. Wah, ini wirid untuk bisa ngelihat jin. Wah, dia amalin itu. Kan dijual bebas tuh majalah obat. Gampang kalau pengen ngelihat jin itu gampang. Berdua, tapi mestinya berdua. Satu jadi objek, cuman di bawahnya ini kaca, cermin. Teman yang satu syaratnya harus telanjang bulat, cuman ditutupin pakai sarung, tutupin, dibikin kayak pocong-pocongan, lampu dimatiin, baca bismillah 100. Nah udah 100 dibuka dah tuh, buka tuh, ini sarungnya yang diketut atas, buka, lampu dihidupin. Itu bocah bisa ngeliat jin ya. Itu anak yang dia lagi jongkok begini, dia jongkok ya, di bawah dia kaca gitu, dibuka udah celok. Itu jinnya tuh. Itu jinnya. Kadang aneh-aneh aja gitu manusia nih. Ya memang sengaja Allah tidak tampakkan mereka. Ya, kita pengen ngelihat jin dan lain sebagainya. Emang Allah udah kasih satir. Alam kita dengan mereka berbeda. Gitu. Jangan nyari-nyari yang kagak ada gitu loh. Ini nih amalan biar bisa baca ini nanti bisa tampak kelihatan jin. Aduh, aneh. Ya begitu aja caranya tadi. Nggak usah pakai baca bismillah 100 kali. Kelihatan ya. Bentar tuh bocah, begitu diangkat sarungnya, mana jinnya? Lo lihat tuh di bawah tuh. Gelabet. Wa an Ibnu Abbas, dan hadis yang diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi? Apa bentuk sabdanya Nabi? Yaftahullahu abwabal jannati, yaftahu, membuka siapa Allah abwabal jannati, akan pintu-pintu surga. Yaftahu, membuka siapa Allah abwabal jannati, akan pintu-pintu surga. Wa yunadi, dan memanggil siapa munadin, malaikat yang memanggil. Wa yunadi, dan memanggil siapa munadin, malaikat yang ditugaskan untuk memanggil. Min tahtil arsy, dari bawahnya arsy. Min tahtil arsy, dari bawahnya arsy. Malaikat memanggil dari bawah arsy. Ayyuhal jannatu, wahai surga. Ayyuhal jannatu, wahai surga. Wa kullu ma fiki minan ni'ami. Wa kullu ma, dan tiap-tiap perkara. Fiki, yang ada di dalammu, munya itu kembali kepada surga. Ini kata malaikat ayyuhal jannatu, wahai surga. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala membuka seluruh pintu-pintu surga, kemudian malaikat berseru dari bawah arsy, ayyuhal jannah, wahai surga, wa kullu ma fiki, segala apa yang ada di dalammu, minan ni'ami, daripada kenikmatan-kenikmatan. Liman anti, untuk siapa kamu?
Wa kullu ma fiki, segala apa yang ada di dalammu wahai surga, minan ni'ami, daripada kenikmatan, liman anti, untuk siapa kamu. Anti itu kepada surga. Fatunadi, kemudian memanggil, fatunadi kemudian memanggil siapa al jannatu, surga. Fatunadi kemudian memanggil siapa al jannatu, surga. Wa kullu ma fiha nahnu li ahli la ilaha illallah. Wa kullu ma, segala apa-apa, fiha yang ada di dalam surga, nahnu, kami. Kata surga, segala apa yang ada di dalam surga kami. Li ahli la ilaha illallah, untuk orang yang senantiasa dalam hidupnya membaca la ilaha illallah. Wa nashtaqu, dan kami rindu. Kata surga nih, surga ngomong nih. Wa nashtaqu, dan kami rindu. Wa nashtaqu, dan kami rindu ila ahli la ilaha illallah, kepada orang yang senantiasa di dalam hidupnya sering membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Wala natlubu, kata surga, wala natlubu, dan kami tidak mencari. Wala natlubu, dan kami tidak mencari, illa ahla la ilaha illallah, kecuali orang yang senantiasa membaca la ilaha illallah. Yang kami cari hanya orang yang dalam hidupnya senantiasa membaca la ilaha illallah. Wala yadkhulu, dan tidak masuk alaina, kepada kami. Wala yadkhulu, dan tidak masuk alaina, atas kami, illa ahla la ilaha illallah, kecuali orang yang selama hidupnya sering membaca la ilaha illallah. Nggak ada yang bisa masuk ke dalam kami kecuali orang yang pernah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa nahnu, dan adapun kami, mahrumuna, terhalang, haram. Wa nahnu mahrumuna, dan kami mahrumuna, wa nahnu mahrumuna, dan kami mahrumuna, haram, terhalang. Alaman lam yakul, atas orang yang tidak pernah membaca la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Surga mengharamkan bagi orang-orang yang sepanjang hidupnya di dunia ini tidak pernah membaca kalimat la ilaha illallah. Walam yu'min, dan dia tidak beriman bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Haram atas orang yang dalam hidupnya enggak pernah membaca la ilaha illallah, dan haram bagi orang yang tidak beriman dengan kalimat la ilaha illallah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wa inda hadza, dan tatkala ini taqulu, berkata siapa an-naru, neraka. Neraka enggak mau kalah, dia ngomong juga. Wa inda hadza, tatkala ini, taqulu, berkata siapa an-naru, neraka. An-naru, an-naru ini lafadznya muzakkar apa muannas? Kenapa taqulu? Karena berpasangan. Taqulu, berkata siapa an-naru, neraka. Wa kullu ma, segala apa, fiha yang ada di dalam neraka, minal azabi, daripada azab. Minnya itu adalah min jar yang fungsinya lil bayan, menjelaskan daripada ma yang masih umum. Wa kullu ma fiha, segala apa yang ada di dalam neraka, minal azabi, daripada azab atau siksaan. La yadkhuluni, tidak masuk ni kepadaku. Siapa ilaman, kecuali orang ankaro, yang mengingkari la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang masuk ke dalam kami, kata neraka, kecuali orang-orang yang selama hidupnya ingkar terhadap kalimat la ilaha illallah. Wala atlubu, dan saya tidak mencari. Wala atlubu, kata neraka, wala atlubu, dan saya tidak mencari. Ilaman, kecuali orang kadzaba, yang mendustai la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Yang kami cari untuk masuk ke dalam kami adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya mereka dusta dengan kalimat la ilaha illallah. Ngaku la ilaha illallah tapi masih percaya sama puunan. Ngaku
beriman kepada Allah tapi masih percaya sama bebatuan. Animisme, dinamisme masih dipegang kuat. Wa ana haramun, dan saya haram. Wa ana haramun, dan saya haram. Alaman, atas orang. Qala, yang berkata siapa, man la ilaha illallah, dan saya haramkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam saya. Kata siapa? Kata neraka. Haram bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam neraka. Bahkan ada satu keterangan, wallahu alam kebenarannya, orang yang baca la ilaha illallah kemudian sampai rambut yang ada di bawah bibirnya ini basah, semua rambut-rambutnya akan haram terkena api neraka. Entah basahnya karena kena iler atau apa. La ilaha illallah. Semua orang kan pasti ada rambut bawah bibir ya, apakah kelihatan atau tidak kelihatan, sampai membasahi nih rambut bawah bibirnya. Ini rambut ini nih, ini haram untuk kena. Kalimat zikir yang tanpa menggoyangkan bibir bisa diucapkan cuma la ilaha illallah. Coba, selain la ilaha illallah nggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba subhanallah, alhamdulillah, nggak bisa kan? Harus digetarkan, harus digerakkan bibirnya. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah tanpa harus digerakkan bibirnya itu bisa terucap. Coba. Tanpa harus menggerakkan bibir. La ilaha illallah. Selain la ilaha illallah nggak bisa. Ya, itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Nggak pakai mingkem kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak aja kan? Coba subhanallah. Halalah, hanalah, 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 hanalah. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa jelas tuh. Ya. Nggak bisa jelas. Apalagi coba, apalagi. Allah akbar. Apa Allah akbar? Astagfirullahaladzim. Nggak bisa, harus astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada mingkemnya. Tapi la ilaha illallah nggak pakai mingkem, bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah. Ini dahsyatnya la ilaha illallah. Kalau gampang kita ucapinnya, ngapa kita kagak mau sering untuk baca itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Niatin untuk memperbaharui keimanan kita. Barangkali ada satu tindakan dan ucapan yang kemudian menyimpang daripada keimanan tanpa kita sadari. Perbaharui, jaddidu imanakum bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.